Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gaza sangat berterima kasih. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam sesi yang cukup penting ini karena ini menyampaikan satu mimpi Muhammad Qasim yang relatif belum banyak diketahui oleh publik. Karena Muhammad Qasim menyimpan dulu mimpi ini, pernah ditayangkan sebentar, kemudian beliau kunci lagi dalam channelnya. Ya. Kenapa demikian sampai Muhammad Qasim belum menyampaikan mimpi ini, padahal mimpi ini sudah terjadi tahun 2015. Karena beliau sangat rendah hati, beliau tidak ingin menjadi fitnah, ya. Beliau tidak ingin menunjukkan bahwa beliau itu seolah-olah ngarang sendiri dan sebagainya. Namun tidak ada yang bisa mencegah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan bahwa mimpi ini memang harus tersebar luas, karena di dalam mimpi Muhammad Qasim Allah menyatakan semua mimpi harus disampaikan kepada umat manusia agar manusia tahu siapa sesungguhnya Muhammad Qasim, dan manusia tahu bahwa akan banyak berbagai peristiwa besar ke depan ini yang akan terjadi. Namun sebelum saya menyampaikan mimpi ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang barangkali secara umum kita harus sepakat dulu. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan dalam banyak hadisnya, ya, dan derajatnya sahih menurut para ulama, bahwa setelah Nabi wafat, ternyata petunjuk dari Allah itu masih ada. Kabar itu masih ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mimpi. Jadi Rasulullah mengatakan tidak ada lagi kabar setelah aku wafat kecuali dalam bentuk mimpi. Artinya masih ada dalam bentuk mimpi. Baik, alhamdulillah kali ini mimpi yang akan saya sampaikan adalah merupakan satu mubasyirat yang sangat penting bagi kita untuk semakin meyakini bahwa Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi yang kita tunggu. Muhammad Qasim adalah seorang Al-Mahdi yang akan kita baiat menjadi Imam Mahdi saatnya nanti. Saya akan menyampaikan secara rinci mimpinya. Saya melihat mimpi ini pada tanggal 10 April 2015. Nabi Muhammad SAW memanggil saya dan berkata, "Anakku Qasim, tepat sebelum hari kiamat, 4 tanda besar akan muncul." Lalu beliau berkata kepadaku, "Tanda besar pertama adalah kemunculan dirimu, anakku Qasim." Sampai di sini, mimpi ini pernah juga disampaikan dalam bentuk mimpi yang lain, ya, artinya mimpi sebelumnya. Nah, ini ada pengulangan, penegasan lagi. Saya teruskan. Saya terkejut dengan berita itu dan melihat diri saya berkonsultasi dengan seorang ulama untuk mengkonfirmasikan tentang tanda kiamat pertama. Ini maksudnya melihat Muhammad Qasim dalam mimpinya, ya. Ulama itu bertanya kepada saya, apakah kamu memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu kata ulama di dalam mimpinya. Lalu saya mengatakan kepada ulama ini, dia adalah ayahku, dia adalah ayah saya, dan orang-orang biasa memanggilnya dengan nama Abu Al-Qasim. Nah, ini poin terpenting daripada mimpi ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan melalui perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian diinformasikan bahwa Muhammad Qasim itu adalah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teruskan dulu isi mimpinya. Kemudian saya melihat
ulama itu berbicara kepada orang-orang tentang masalah saya, dia kembali kepada saya dan berkata, Qasim, tanda besar pertama sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanda lainnya akan segera datang, segera muncul. Setelah 3 atau 4 minggu, saya bermimpi bahwa hari terakhir Nabi Muhammad SAW menubuahkan, ya, bahwa tanda besar kedua akan ditunjukkan di tahun-tahun mendatang, yaitu munculnya Dajjal. Jelas ya? Jadi urutannya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Muhammad Qasim 100% kami yakini dialah Al-Mahdi yang ditunggu umat Islam saat ini. Walaupun belum menjadi imam karena belum dibayar. Nah, itu tanda pertama, tanda kiamat pertama. Kemudian di dalam mimpinya akan segera datang muncul Dajjal sebagai tanda kiamat kedua. Kita teruskan isi mimpinya. Menurut mimpi saya, akhir zaman sudah sangat dekat. Saya sendiri tidak dapat membayangkan bahwa dunia akan berakhir di tahun-tahun mendatang. Masya Allah, luar biasa ini. Itu isi mimpinya. Baik, ini diteruskan ya. Muhammad Qasim mengatakan setelah mimpinya selesai, beliau mengatakan begini. Di dalam teks yang ditulis sesuai dengan penyampaian Muhammad Qasim ya. Saya tidak pernah meminta siapapun untuk percaya kepada saya. Tetapi percaya pada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada umat melalui mimpi ilahi saya. Kemudian saya dengan rendah hati meminta Anda semua untuk membagikan mimpi ini dengan keluarga, teman-teman Anda, juga bisa berkunjung ke berbagai sosial media beliau atau melalui Gaza ini. Baik, mari kita bahas. Jelas sekali ini menjawab berbagai pertanyaan. Apakah Muhammad Qasim memiliki jalur nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Bukti bisa dua dari manusia, yaitu lembaga-lembaga yang mengeluarkan jalur nasab ya, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia lebih dikenal seorang Habib. Saya tidak paham di negara lain apakah ada lembaga. Insya Allah ada lembaga-lembaga yang mengeluarkan sertifikat atau surat nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Uniknya, Muhammad Qasim sudah mendapat informasi dari almarhum ayahnya dan keluarganya saat ini bahwa mereka adalah masih memiliki keturunan Bani Quraisy. Jadi orang tuanya adalah kakeknya keturunan Quraisy. Namun Muhammad Qasim tidak pernah atau ayahnya tidak pernah mencari, ingin mengetahui atau datang ke lembaga yang mensahkan jalur nasab ini. Bahkan banyak yang mendorong untuk Muhammad Qasim, ayo dong, Anda ini ditanyakan banyak orang, apakah Anda benar memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW? Segera datang ke lembaga yang menetapkan jalur nasab. Apa jawaban Muhammad Qasim? Saya tidak perlu mencari tahu, karena saya tidak punya kepentingan apa-apa. Dia bilang, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak ingin tahu, saya tidak ingin mencari apakah saya keturunan Nabi Muhammad atau bukan.
Yang saya tahu adalah ayah saya pernah mengatakan bahwa mereka adalah masih memiliki keturunan dari Bani Quraisy, ya, bangsa Quraisy di Arab Saudi. Itu saja. Ini luar biasa. Baik, karena kita umat Islam percaya dengan mubasyirat, yaitu kabar kenabian yang disampaikan melalui mimpi Muhammad Qasim, apalagi kita sudah percaya dengan hadis soal kabar kenabian itu dalam bentuk mimpi, maka insya Allah ini persis yang disampaikan oleh Gus Baha, bahwa mimpi yang baik dari Allah itu jauh lebih otoritatif, jauh lebih bisa dipercaya dari berbagai pernyataan siapapun. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On, itu mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Nah kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua. Sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa nentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Karena pernyataan siapapun, entah itu seorang ulama, tetap dipengaruhi oleh kepentingan. Kita sudah paham, ulama terpecah belah dalam banyak kelompok, bahkan mendirikan berbagai harokah organisasi yang berbeda. Bahkan satu ulama saling menyudutkan dengan ulama lain, bahkan ada yang sampai mencaci maki, bahkan ada sampai saling menyesatkan. Itu satu fakta yang tidak bisa kita hindari. Artinya benar kata Gus Baha, ya, bahwa dunia pendapat siapapun karena sifatnya masih dunia masih dipengaruhi oleh kepentingan. Tapi mimpi dari Allah, ya, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Itu adalah karena dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami dan seharusnya kita semua umat Islam lebih percaya kepada mimpi yang baik karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada pertanyaan, kok jalur nasab melalui mimpi? Kenapa tidak diformalkan dalam satu lembaga? Pertanyaan kembali yang tadi. Bagi kami, insya Allah jauh lebih percaya informasi dari mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, daripada mohon maaf dunia yang wujud nyata saat ini. Karena banyak dipengaruhi oleh kepentingan. Bisa keliru, bisa salah, dan sebagainya. Itu poin pertama yang ingin disampaikan. Poin kedua, dengan tambahan keyakinan mimpi yang lebih dipertegas informasi dari
mimpi ini bahwa Muhammad Qasim memiliki keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, maka berdasarkan juga berbagai kajian yang sudah kami sampaikan di video-video sebelumnya, saya dan kami atas nama Gaza 100% semakin meyakini bahwa Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi yang ditunggu umat Islam saat ini, yang ditunggu, yang dicari, yang dibicarakan oleh banyak alim ulama. Kenapa kami begitu yakin? Saya kira ini sudah dijawab oleh banyak pernyataan kami dalam video-video sebelumnya. Maka untuk itulah silakan menonton berbagai video, baik itu dari channel Gaza maupun channel Muhammad Qasim langsung. Nah, untuk channel Muhammad Qasim, silakan ada di teks keterangan di channel ini, ya channelnya. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Muhammad Qasim mengajak kepada kita semua umat Islam untuk menyampaikan salam damai kepada seluruh umat manusia, termasuk non-muslim. Muhammad Qasim tidak mengajarkan kepada kekerasan. Muhammad Qasim bahkan harus mengajarkan untuk moderat kepada kita. Ya, bersikap moderat, berprasangka baik kepada semua, kemudian bersabar. Pokoknya ajarannya itu semuanya sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting dari seluruh pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa umat Islam selama ini tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena umat Islam banyak melakukan perilaku syirik. Mohon maaf, termasuk beberapa kelompok pimpinan agama, tokoh agama yang ada di berbagai belahan dunia juga melakukan berbagai perilaku syirik. Nah, ini juga dijelaskan dalam beberapa video kami sebelumnya. Bisa ditonton apa itu syirik, termasuk syirik modern saat ini. Saya kira itu saja pernyataan kami, ya. Sehingga ini mempertegas sekali lagi bahwa kami yakin beliau adalah Al-Mahdi yang kita tunggu bersama. Walaupun insya Allah belum menjadi Imam Mahdi karena harus dibayat dulu. Insya Allah tidak lama lagi kami akan membayat beliau. Insya Allah. Allahu Akbar.